Oke, selamat datang di hari ke-27, yakni lanjutan dari yang sebelumnya, hari ke-26. Kita ngebahas seputar tips belanja, cuma sekarang lebih ke eksekusi pas masuk ke all shop-nya ya. Yang dimana kalau kamu belum paham, kamu bisa lanjut nonton, ada di sini. Kalau sudah, kamu bisa balik lagi ke sini ya. Oke, sebelumnya pertama-tama buat kamu yang baru di channel ini, kenalin aku Vero. Aku adalah seorang fashion enthusiast atau gampangannya orang yang hobi sekali dengan dunia fashion pria seperti ini, yang dimana aku uploadnya seputar seminggu sekali minimal, yang ngebahas tentang topik-topik yang akan ngebuat kamu nih yang nonton ini menjadi seorang pria yang percaya diri dan akhirnya semua aspek dalam hidup kamu menjadi berkualitas hanya dengan merubah fashion kamu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, kalau kemarin aku ngebahas seputar tips belanja dengan prinsip-prinsip atau taktik-taktik seputar brand. Sekarang aku mau ngebahas tentang taktik pas kamu masuk ke tokonya gitu, kasarannya gitu. Pertama-tama sih ini aja sih. Kamu bisa manfaatkan kayak misalkan diskon, kupon, kadang kupon dari influencer itu. Makanya kamu ikuti juga YouTuber lain atau influencer fashion lain selain aku ya, biar tahu yang kupon ini. Terus kupon dari marketplace, kadang hari-hari besar pas seperti 10-10, kalau enggak Idul Fitri itu kadang banyak juga diskon dari all shop-nya gitu. Itu kamu bisa manfaatkan, oke? Nah, kalau di toko-toko luar seperti H&M, Zara, Pull&Bear dan lain-lain tuh kamu bisa manfaatkan juga kupon, tapi kalau dapat ya. Tapi yang lebih enak tuh kamu bisa manfaatkan seasonnya, end season. Biasanya setiap pergantian musim tuh kadang ada diskon gila-gilaan tuh. Bisa sampai 40-70% kalau kamu beruntung HB. Kadang enaknya online tuh emang murah karena emang pihak toko itu nggak perlu bayar sewa ya. Selain dari yang tadi itu, kamu juga bisa langsung ke ini sih, ke platform seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak, tapi di mallnya. Nah, selain itu juga kamu bisa pergi ke website dari brand tersebut. Cuman pesaranin cek juga di platform lainnya untuk sekedar mengetahui tingkat kredibilitasnya gitu. Nah, kalau buat yang barang-barang murah, kalau misalkan mau beli barang-barang murah di toko-toko entah berantah ataupun di toko-toko offline dekat rumah kamu yang nggak tahu mereknya apa tuh, sebenarnya langsung aja sih ambil yang desainnya menarik, karena habisnya item-item murah itu kalau kamu nggak pinter-pinter ngerawatnya tuh bakal cepet turun kualitasnya gitu. Nah, buat yang bekas, saranku itu cari yang brand ternama, cari yang kredibilitas penjualnya itu bagus. Biasanya sih ditandai dengan persentase keberhasilan transaksi dari seluruh transaksinya. Ini sih Bukalapak biasanya pakai seperti itu. Dan emang aku biasanya beli pakaian bekas tuh di Bukalapak sih. Buat dulu pas awal-awal nyoba belajar fashion ya. Dan kamu juga bisa lihat deskripsinya. Kalau lengkap tuh biasanya penjualnya niat ya. Dan juga tentunya lihat dari gambarnya, itu yang penting. Ingat, jangan langsung beli, bisa kamu cek bisa kamu komunikasikan sama penjual secondnya. Dan biasa sih beli aja yang merek ternama lah kalau merek second. Kadang juga aku pengen kasih tahu kalau kamu perlu berhati-hati terhadap godaan-godaan seperti misalkan intinya minta kamu buat beli barang lain biar makin murah gitu. Kayak misalkan biar kamu diskon sekian kamu perlu beli barang. Kalau misalkan kamu beli garis ongkir ya beli barang gitu. Gini, aku pengen jelasin sedikit. Dalam ilmu marketing itu ada namanya scarcity atau kelangkaan. Ada kadang namanya comparison atau ngebandingin produk yang aslinya emang ditargetkan ke penjual dengan produk yang mahal sehingga terkesan itu kayak nilainya bagus ya. Sama ada istilahnya exposure, atau dimana kamu seringkali dikasih notif-notif terkait barang tersebut biar kamu semakin terbiasa dan berkeinginan membeli gitu. Nah, itu makanya aku saranin kamu perhatikan semua notif atau uninstall semua apps-nya dan beli dan install ketika kamu mau beli gitu. Dan juga buat kotak-kotak masuk seputar itu bisa kamu buatin tersendiri gitu ya, dari email dari brand yang kamu percayai aja yang kamu terima. Misalnya kamu unsubscribe semua gitu. Ataupun misalkan kamu setiap kali ada ads yang masuk ke dalam sosmed kamu itu bisa kamu blok lah kalau misalkan itu nggak sesuai sama brand yang kamu suka, itu ads-nya gitu, iklannya gitu. Oke, kalau misalkan kamu pengen lebih tahu tentang tips-tips lebih detail lagi yang ngebahas tentang belanja, karena di sini aku cuma ngebahas prinsipnya, kamu bisa tonton video-video yang lain ya. Makanya dari itu kamu perlu subscribe sama tekan tombol lonceng nih biar kamu dapat info terbaru seputar channel aku ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini maksudnya kalau misalkan toko offline-nya ya. Biasanya sih Uniqlo di kota-kota besar pasti ada. Nah, itu kamu bisa manfaatkan buat coba-coba sebelum kamu beli gitu. Itu sih keuntungannya kalau tokonya offline itu dekat. Dan emang sih jujur aja online itu emang agak tricky soal ukuran. Makanya kalau kamu udah punya ukuran yang pas ya, dan kamu udah punya brand yang enak
maksudnya brand yang andalan kamu ya, langsung aja beli tanpa pusingin gitu. Selain itu, selain pergi ke tokonya, kamu juga bisa cek juga ukuran tubuh model yang ada di websitenya tuh, di sosial medianya gitu kalau ada. Tapi dan juga kamu bisa lihat komentar-komentar reviewnya. Kadang kan ada orang yang komen kalau kadang barangnya itu nggak sesuai sama size-nya gitu. Nah itu bisa kamu manfaatkan buat ngerti gitu, ini kredibilitasnya itu apa gitu. Selain itu kamu bisa manfaatkan return policy ya, atau kebijakan return gitu. Itu bagus sekali kalau ada tulisan seperti itu. Sebelum bayar, aku saranin kamu sebelum bayar, kalau udah check out tapi belum dibayar, untuk kamu diamin itu semua barangnya itu 1 juta sampai maksudnya 1 jam sampai 1 hari, untuk bertanya-tanya lagi sambil untuk menaikkan aspek logis dalam diri kamu. Karena kadang manusia tuh kalau udah impulsif tuh pengen beli apa aja, makanya kadang ya itu fungsinya yang tadi tuh biar menurunkan impulsivitas dalam diri kamu gitu. Nah kadang itu emang membeli barang kayak gini emang agak tricky emang. Nah, makanya kamu biar dapat pandangan lain dari orang tuh kamu bisa join di komunitas online aku, V-Man's Lab, linknya ada di bawah. Selain kamu aksesnya lewat aplikasi dari beliau, cara installnya ada di bawah. Ini penting agar membantu pertumbuhan transformasi fashion kamu tuh lebih cepat. Karena kekurangan aku emang dulu di situ sih, belajar sendiri doang gitu, gak ada yang bantu gitu, walaupun belajar dari banyak orang juga sih. Nah kalau ada yang nanya kalau offline gimana bang, kalau sebenarnya jujurnya sama kayak online sih ya. Kamu perlu ketahui ukuran tubuh kamu apa, terus kamu kayak manfaatkan diskon, terus kamu juga hati-hati terhadap godaan. Cuma kalau di offline tuh kan godaannya tuh kan salesnya, bukan cowok cantiknya, tapi maksudnya kayak omongan-omongan yang nawarin dia ini itu biar kamu tertarik beli barang yang lain. Nah itu hati-hati aja sih. Nah selain itu kamu juga bisa manfaatkan juga hari-hari besar ya, kalau misalkan mau beli offline langsung ke mallnya, biasanya kadang pakaiannya banyak yang diskon. Dan juga coba-coba juga apakah pakaiannya itu cocok, bahannya juga cocok, fitnya cocok. Ingat ini kelebihan yang offline ya. Kalau kamu ke toko-toko yang jual pakaian-pakaian yang murmer yang biasanya di bawah 50.000, please deh cari yang warnanya, desainnya cocok bagi kamu aja deh, karena biasanya kualitasnya tuh agak di bawah ya, jelek lah pokoknya, maksudnya ya so-so aja lah. So aku mau recap, kalau soal taktik ya belanjanya itu kamu bisa manfaatkan diskon gitu. Selain itu kamu hati-hati terhadap goda-godaan, entah itu dari email notif aplikasi maupun godaan sales pas kamu misalkan kasusnya kamu pergi ke mall secara offline. Selain itu ya kalau toko offline yang dekat kamu bisa manfaatkan buat coba-coba gitu. Terus juga kamu sebelum bayar aku saranin ya minimal tinggalin lah sejam sampai sehari gitu, biar otak lo bisa lumayan gak asal impulsif gitu. Oke, so tugas kali ini mulailah keluar ya kalau misalkan offline ataupun browsing, tapi usahakan kamu dalam kondisi banyak energi. Makanya aku saranin ada 1 hari dimana kamu benar-benar full energi buat ngelakuin ini. Kalau sudah, kamu bisa lanjut ke video selanjutnya, yakni kita bakal ngebahas tentang merawat pakaian biar tahan lama. Oke, see you.